Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al qalbu mutayyam bi tohan nabi ya nabi wa shalla wa salam ala tohan nabi ya nabi nabinal mukarram nabinal musarraf tohal arabi tohal arabi. Saudaraku ya ikhwah, kalau dua video yang sebelumnya kita membahas pentingnya sholat dan manfaat sholat berjamaah, maka video kali ini kita membahas bagaimana akibat atau musibah yang dialami bagi orang-orang yang meninggalkan sholat, supaya kita tidak termasuk orang-orang yang di dalamnya. Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj bersama dengan malaikat Jibril alaihi salam, beliau diperlihatkan suatu kaum yang kepala mereka dihancurkan, kepala mereka dihantam dengan batu yang besar. Tentu sakitnya luar biasa. Kita tidak bisa membayangkan jikalau seandainya itu terjadi pada kita, pada keluarga kita, pada anak kita. Rasulullah SAW heran dengan kejadian tersebut. Kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, man haula?" Ya Jibril, siapakah mereka? Apa yang mereka lakukan di dunia sehingga kemudian disiksa begitu kerasnya? Kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Haula illadzina tathaqalat ru'usuhum ngani sholatil maktubah." Mereka di dunia, ya Muhammad, adalah orang-orang yang sangat berat melakukan sholat. Ini adalah satu gambaran bagaimana Allah memberikan ancaman hukuman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki, kita bisa hijrah dari hal-hal yang tidak baik menjadi hal-hal yang baik. Dari yang tadinya belum sholat, setelah melihat dan mendengar video ini, bisa melakukan sholat. Yang tadinya sholat secara bolong-bolong, maka sempurnakanlah sholat. Karena sholat ini sangat menentukan sekali keselamatan seorang nanti di akhirat kelak. Apa akibat bagi orang yang tidak melaksanakan sholat di dunia ini? Yang pertama adalah bahwa Allah akan murka kepadanya. Bagaimana Allah tidak murka? Manusia-manusia yang tidak menunaikan kewajiban dan hak Allah tidak tunaikan. Apa itu kewajiban manusia sebagai hamba Allah? Apa hak Allah yang harus ditunaikan? Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan Allah telah memberikan manusia perlengkapan hidup sehingga mampu untuk bisa menunaikan kewajiban. Allah memberikan pendengaran, Allah memberikan penglihatan, Allah memberikan hati dan akal supaya bisa menunaikan kewajiban. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah telah menyediakan perlengkapan kehidupan kepada manusia supaya bisa menunaikan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh agama ini. Kemudian Allah juga telah memberikan umur, memberikan kesehatan supaya dengannya mereka bisa menunaikan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh Allah melalui Rasulnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Janganlah sampai kita menyakiti Allah dan Rasulnya dengan mengabaikan perintah-perintahnya. Allah berfirman, "Innal ladzina yu'dzunallaha wa rasulahu." Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Maka Allah akan melaknat mereka di dunia dan akhirat. Wa a'adda lahum adzaban muhina. Dan Allah menyediakan bagi mereka azab yang pedih nanti di yaumil qiyamah. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan
orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak menunaikan kewajiban-kewajiban kita. Yang kedua adalah lalai dan kotor hatinya. Kenapa orang bisa lalai? Bisa jadi karena terlalu memikirkan dunia. Segala aktivitas, pikiran, diam dan duduknya, bahkan mau tidur dan bangun tidur, yang difikirkan adalah dunianya. Barangkali tidak disalahkan kalau kita memikirkan dunia, karena kita memang sekarang hidup di dunia. Kita boleh memikirkan nasib masa depan kita, memikirkan rumah kita, memikirkan pekerjaan kita, memikirkan anak dan istri kita. Namun, jangan sampai kemudian itu semua melalaikan kewajiban kita yang utama, yaitu kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya takdir setiap manusia, makhluk Allah Subhanahu wa taala sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita lahir. Kita hidup di mana? Kita punya istri siapa? Kita punya anak berapa? Kita tinggal di mana? Dan kita mati di mana? Sampai tanggal berapa kita mati? Jam berapa kita mati? Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum penciptaan langit dan bumi, takdir manusia sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengabarkan di dalam sabdanya, "Innallaha kataba maqadirul khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi khamsina alfasana." Sesungguhnya Allah telah menetapkan takdir semua makhluk sebelum penciptaan langit dan bumi 50.000 tahun. Subhanallah. Jadi takdir kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi pada diri kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya marilah kita coba untuk merenungi apa yang perlu kita perbuat untuk kebaikan kita, kebaikan keluarga kita, kebaikan anak-anak kita nanti di yaumil qiyamah. Dengan cara apa? Dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktu, mari kita sempurnakan. Zakat, mari kita keluarkan. Kemudian haji bagi yang mampu juga harus ditunaikan. Semua kewajiban ini harus kita tunaikan supaya kita mendapatkan keridhaan dan mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang meninggalkan sholat, maka penyesalan pada saat matinya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana orang-orang yang menyesal nanti ketika datang sakaratul maut yang menimpa pada seseorang yang sering melakukan dosa, tidak menunaikan kewajiban. Allah berfirman, "Wa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas solihin." Mereka berkata, "Wahai Rabb, seandainya engkau menangguhkan kematianku sampai beberapa saat, sehingga kemudian kami bisa melakukan amal soleh, kami bisa melakukan sedekah, kami bisa sholat berjamaah, kami bisa menunaikan kewajiban-kewajiban yang lain. Oleh karena itu, ya Allah, tangguhkanlah kematianku." Namun apa yang terjadi? Allah tidak akan memberikan penangguhan kepada orang-orang yang sudah ditetapkan kematiannya. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yaqtadimun. Apabila datang ajal menimpa seseorang, maka tidak akan mampu diakhirkan atau tidak akan mampu dimajukan sedikit pun. Kemudian yang kedua, di dalam surat yang lain, Allah mengabarkan bagaimana orang-orang yang mengalami penyiksaan kemudian minta dikembalikan ke dunia untuk melakukan amal soleh. Rabbana akhrijna na'mal solihan ghairal ladzi kunna na'mal. Wahai Rabb kami, kembalikanlah kami ke dunia sehingga kemudian kami bisa melakukan amal soleh, bukan amalan yang telah kami lakukan di dunia dahulu. Kami sadar kami telah melakukan dosa-dosa yang besar. Oleh karena itu, ya Allah, kembalikanlah kami sehingga kemudian kami bisa merubah perbuatan-perbuatan dosa menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Namun semua itu tidak merubah keputusan
yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah orang yang meninggalkan sholat, maka neraka tempat tinggalnya. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang-orang yang mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa Allah mengazab seseorang di dalam neraka? Itu karena dosa-dosa yang mereka lakukan dan mereka tidak sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan gambaran di dalam Al-Qur'an orang-orang yang meninggalkan sholat dan orang-orang yang melakukan sholat tapi mereka melakukan dalam keadaan lalai. Mereka melakukan tidak sebagaimana mestinya. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Mudaththir ketika dikatakan kepada mereka, "Ma salakakum fi sakor?" Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakor? Maka mereka menjawab, "Qalu lam naku minal musholin." Dulu aku termasuk orang-orang yang tidak mengerjakan sholat. Ini adalah satu gambaran bagaimana orang-orang yang meninggalkan sholat, orang-orang yang tidak menunaikan kewajiban yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak menghidupkan sunnah-sunnah nabinya, maka Allah akan mengazabnya nanti di akhirat. Dan salah satunya adalah mereka akan dimasukkan ke dalam neraka sakor. Wa ma adraka ma sakor? Dan apa itu neraka sakor? Maka dikatakan di dalam ayat yang lain, la tubqi wa la tadhar. Neraka yang tidak menyisakan dan tidak membiarkan. Begitu panasnya neraka sakor, sampai-sampai seandainya besi dicelupkan ke neraka sakor, langsung hilang dan tidak ada bekasnya. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana dengan kita yang badannya lemah seperti ini kalau dimasukkan ke dalam neraka sakor, sementara kalau besi dimasukkan langsung hilang dan lenyap. Naudzubillah. Difirmankan juga di dalam Quran surat Al-Maun, fawailul lil musholin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Mungkin sebagian bertanya, bagaimana mungkin orang sholat kemudian dia celaka, dia dimasukkan ke dalam neraka wail? Maka dikatakan, alladzina hum an sholatihim sahun, bahwa mereka di dalam melaksanakan sholat, mereka lalai dalam mengerjakannya. Para ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa sahun, lalai di sini adalah yang pertama, yuakhiruna ngan waktiha, orang-orang yang mengakhirkan waktu sholatnya. Seseorang sholat duhur menjelang waktu sholat asar, seseorang sholat maghrib menjelang waktu sholat nisya. Ini adalah orang-orang yang lalai di dalam mengerjakan sholat. Kemudian yang kedua adalah wala yutimuna ruku'aha wala sujudaha, orang-orang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Kita sering menyaksikan orang-orang yang sholat gerakannya cepat sekali, seperti patokan ayam. Mana mungkin ini sholatnya sempurna? Maka inilah termasuk orang-orang yang lalai. Kemudian yang ketiga adalah inshola lam yarju thawaban wa intarokaha lam yakhaf nikoban. Orang-orang yang ketika sholat seakan-akan dia tidak mengharapkan pahala dari sholat itu. Orang yang ketika sholat seakan-akan tidak menginginkan manfaat dari sholat tersebut. Dan apabila orang tersebut meninggalkan sholat, mereka tidak takut dengan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka meninggalkan sholat, mereka tidak takut dengan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah barangkali yang dikatakan bahwa sebagian banyak kita tidak menegakkan sholat, namun hanya menggugurkan kewajiban saja. Oleh karena itu, wahai saudaraku ya ikhwah, mari kita perbaiki agama kita. Janganlah kita termasuk orang-orang yang meninggalkan sholat, dan janganlah kita termasuk orang-orang yang lalai dari sholatnya. Bertobatlah kepada Allah, perbaiki urusan kehidupan kita. Mudah-mudahan nanti kita termasuk orang-orang yang selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Bahwa Allah akan mengampuni bagi orang-orang yang mau memperbaiki diri. Orang-orang yang mengakui kesalahan-kesalahan, kemudian menyesali perbuatan buruknya, mereka ganti dengan amalan-amalan yang soleh. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya, yaitu taubat
yang didasari dengan rasa penyesalan, kemudian meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk tersebut, kemudian tidak mengulangi, dia memperbaiki dengan amalan-amalan yang soleh. Mudah-mudahan Allah akan menghapus dosa-dosanya, dan Allah akan membuka lembaran-lembaran baru, lembaran-lembaran kebaikan, sehingga kita termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sisa kehidupannya. Orang-orang yang tobat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.